Ma'rifatul fana, mengetahui ilmu mengenai fana. Fana itu artinya lenyap, karam. Bukan berarti hamba bersatu dengan Tuhan, itu mustahil. Allah qadim, hamba itu hadis baru, maka tidak ada penyatuan antara yang baru dengan yang qadim, Allah Ta'ala. Yang ada sang baru ini seperti kita merasa dirinya tiada. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Itu namanya ma'rifatul fana. Ma'rifatul fana ini jika diolah, tidak diteruskan ke ma'rifat berikut, jadilah seperti Syekh Abdul Hamid, Datuk Ambulu. Tapi jika diteruskan ungkapannya, dia menjadi ma'rifatul baqa. Di ma'rifatul baqa, kembali kesadaran si hamba. Ketika ma'rifatul fana, ditanya Syekh Abdul Hamid, siapakah engkau? Jawabannya Allah. Sama seperti Syekh Siti Jenar, sama seperti Al-Hallaj. Man anta? Anda siapa? Allah. Itu bukan dia yang jawab. Kalau dia yang jawab, batal. Karena Syekh Abdul Hamid makhluk. Dia benda baru, bukan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana kok itu bisa terjadi? Pernah terbayang nggak Nabi Musa dapat kalam Allah di Bukit Tursina, masuk goa? Itu Allah berbicara lewat apa? Allah menggunakan alam semesta yang ada di situ lalu berbicara. Tapi kalamnya tanpa huruf dan suara, kalamnya tidak menyatu pada benda. Apa rahasianya? Hanya Nabi Musa dan Allah yang tahu. Ya, itu rahasia-rahasia mereka, itu rahasia para nabi. Jika Allah dapat menggunakan bukit, cahaya sebagai media berbicara, maka Allah juga bisa mengkalamkan namanya pada nama hamba bernama Al-Hallaj, hamba bernama Abdul Hamid, hamba bernama Siti Jenar. Cuma mereka mabuk di situ, tidak terus. Karena lautan itu dia sangat dalam. Samudra fana itu sangat dalam. Jika dia berhenti di situ, dia akan terus tenggelam, tidak bisa kembali. Dalam bab hakikat mereka benar, tapi dalam bab syariat mereka melanggar syariat Muhammad secara ilmu zahir. Atas dasar itulah ahli fikih yang zahir menghakimi mereka. Inilah terjadi kenapa Sunan Kalijaga merestui penghakiman Syekh Siti Jenar. Kenapa? Sederhananya Sunan Kalijaga berbicara begini, Nabi Muhammad lebih tinggi dia apa ente? Kata Sunan Kalijaga kepada Syekh Siti Jenar, itu tinggi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernahkah berbicara seperti kamu? Anallah, aku Allah. Sayangnya Syekh Siti Jenar tidak menjawab dengan pas. Seandainya dia menjawab dengan pas, ada jawabannya. Tahu jawabannya? Mau dibocorkan malam ini? Ada rahasianya, saya nggak mau kasih tahu lah. Seandainya beliau menjawab begitu, dan begitu juga seandainya Al-Hallaj menjawab dengan cara itu, dia akan selamat daripada penghakiman ahli zahir. Itu, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Tapi kita tidak boleh sama sekali ada pandangan hina kepada Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar, Datuk Ambulu, enggak boleh. Mereka itu kekasih-kekasih Allah yang mabuk pada lautan fana. Ya. Tapi karena zahirnya terlihat oleh ahli zahir melanggar, sebenarnya tidak. Kalau mereka faham, kan orang mabuk kena hukum enggak? Orang mabuk enggak kena hukum. Inilah kelebihan daripada Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau tidak mau lama berputar di samudra fana. Dia lanjutkan dengan izin Allah terus kepada maqamul baqa. Bukan berarti Syekh Siti Jenar tidak sampai ke baqa. Baqanya pada fana dia. Ya, nanti pusing kalau saya bahas itu terus ya. Di halaman kelima disebutkanlah kaifiat. Makanya di bulan-bulan lalu saya sampaikan, mohon bersuci sebelum ngaji. Masih bersuci? Syukur-syukur kalau tadi sore mandi taubat.
atau kalau minimal mandi. Kenapa? Di sini lafaznya hendak mengerjakan zikir itu mandi dan bersuci daripada hadas, litta, ya, daripada hadas. Lalu apa? Mengucap istighfar. Nanti kita praktek ya di ujung insyaallah. Lalu mungkin tidak sempat sembahyang 2 rakaat, sembahyang hajat. Dulu saya disuruh begitu. Habis mandi kita istighfar, disuruh sholat hajat 2 rakaat. Ya. Nanti kita tebus dengan salawat dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi thariqat itu tidak saklek. Yang saklek itu orang jahil. Orang alim tidak ada yang saklek. Jadi tidak bisa ini, nggak bisa ini. Ada pilihan-pilihannya. Nggak ada orang saklek dalam bermakrifat. Ya, maka jika ada orang berthariqat hari ini tidak menerima keluasan syariat, mereka telah melanggar daripada adab-adab rohaninya. Nah, ini yang paling penting pada bagian itu. Dan di situ semua disebutkan tentang la ilaha illallah. Sampai halaman 8 kemarin ya. Betul. Ya. Jadi jika orang dia membaca la ilaha illallah dengan benar, maka tajallilah nur jamalnya Allah. Nah, apabila rasa ini Allah beri, maka dia disebut dapat jazab. Jazab itu ditarik rasa oleh Allah. Rasa itu adalah karamah paling tinggi, ya, dan itulah kasyaf yang paling kuat. Nah, di sini ada 2 aliran ma'rifat. Pertama, ma'rifat siddiqiyah. Yang kedua, ma'rifat turabiyah atau aliyah. Jadi ada jenis ma'rifat. Pertama, ma'rifat Sayyidina Abu Bakar disebut siddiqiyah. Ma'rifat siddiqiyah itu ujung ma'rifatnya tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada ibarat, tidak ada kalam. Pernah dengar ada orang berbicara begitu? Ma'rifat itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Ini namanya ma'rifat Abu Bakar As-Siddiq. Coba kita lihat ya, kalimatnya di sini. Di halaman ke-9. Seperti kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, al-ajzu anil andarkil idraki idrakun. Al-ajzu, lemah. Al-ajzu artinya merasa lemah. Daripada apa? Daripada mendapatkan ma'rifat, pengetahuan. Idrak itu pengetahuan. Ma'rifat itu ilmunya, prosesnya namanya idrak. Ketika seorang hamba mengaku, ya Allah, semakin aku mengenal engkau, semakin merasa aku tidak mengenal siapa engkau. Itu ma'rifat Sayyidina Abu Bakar. Diungkapkan dalam bahasa lama, bila harfin wala sautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau begitu tutup buku, tutup kitab. Betul lah. Gimana? Mau tutup kitab malam ini? Abu Bakar cukup dengan diam. Apa kata Rasulullah kepadanya? Wahai Abu Bakar, jika ada hamba berdua, salisuhu ma Allah. Salisuhum Allah. Jika ada orang berdua, maka ketiganya adalah Allah. Disebut dengan muraqabah. Muraqabah. Disebut muraqabah adadiyah atau muraqabah ma'iyah. Yang lebih tepat muraqabah ma'iyah. Apa arti muraqabah? Merasa dilirik, diawasi, dijaga. Apa arti ma'iyah? Bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar tidak ada kalam, dia hanya merasakan bersama Allah. Itu sebabnya zikir Sayyidina Abu Bakar, zikirnya khafi, matanya dipejam, lidahnya dikunci ke langit-langit, lalu dia diam. Hanya menyebut Allah, Allah. Ya. Itu ma'rifat Sayyidina Abu Bakar.
Bahkan lafaz Allah pun nanti tidak disebut lagi. Cukup nafasnya naik turun. Bawah. Bukan berarti itu nama Allah. Itu bunyi nafasnya. Disebut zikir tanafus, zikir anfas. Nafas berbunyi. Apapun bunyi di alam semesta, itu bunyi tasbihnya. Jika burung berkicau, kipas angin berbunyi, nafas kita juga berzikir. Itulah bunyi zikirnya yang baru diungkap oleh ulama terdahulu. Ternyata di dalam ungkapan itu ada lagi ungkapan, di balik ungkapan itu ada lagi ungkapan. Ternyata tiada batasnya. Maka kitab ini kalau orang katakan ini nggak boleh dikaji, kalau ini tidak boleh dikaji, kenapa Syekh Arsyad Al-Banjari tulis kitab ini? Ya. Bahkan ada yang lebih berjilid-jilid dari kitab ini. Banyak. Saya punya banyak, kawan-kawan saya punya banyak. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan kepada seorang imam. Ya. Baik. Ada yang kedua, ma'rifat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali disebut Abu Turab karena pernah tertidur di masjid, lalu Nabi SAW ambil debu sayangnya kepada saudara sepupunya dan juga mantunya, maka disebut ya Abu Turab. Turab itu artinya debu, bapak debu ya. Juga ada yang mengatakan bukan itu, beliau tidak mau konfrontasi, bertengkar dengan istrinya, lalu beliau mengalah, keluar dari rumah, enggak tidur di kamar, tidurnya di masjid beralaskan tanah, disebutlah Abu Turab. Kita kalah sama Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali nggak mau tekar sama bininya, ya. Kenapa? Pada diri Sayyidatuna Fatimah ada sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, dia bid'atun minni, Fatimah bagian dariku, menyakitinya menyakitiku. Nah, ini nggak boleh juga nih, ya. Bukan berarti istri kita kalaupun bukan zuriat Nabi, wah kamu kan bukan anak Nabi, nggak begitu ya. Lihat cara mereka menghormati pasangannya. Kita minta ampun kepada Allah jika menyakiti pasangan-pasangan kita. Astaghfirullahalazim. Ya. Apa kata Sayyidina Ali? Kullu ma takhtur fi khayalik. Kullu, setiap yang takhtur, yang terlintas fi khayalik, di dalam khayalmu, imajinasimu, kecerdasanmu, wa tasawwur fi balik, wa tasawwur fi balik, dan semua apa yang tertasawurkan, tasawwuru ya, bukan tasawwur, fi balik, dalam balmu. Bal itu artinya akal, pikiran. Fallahu bi khilafi dzalik, Allah berbeda dengan semua yang engkau bayangkan, yang engkau gambarkan. Kenapa? Allah lebih dahulu ada dari semua akal, maka akal tidak akan sanggup membayangkan Allah. Inilah sebabnya haram membayang-bayangkan zat Allah. Boleh belajar ma'rifat zatullah, tapi haram tafakkur fi zatillah. Itu dua hal yang berbeda. Ma'rifat zatullah ujungnya laisa kamitsli syai', tiada yang serupa dengannya. Itu ma'rifat zatullah. Tapi kalau memikirkan zat Allah, belajar malam ini 1 jam lagi gila. Pasti. Maka itulah alasannya kenapa asas tasawuf mesti berakidah yang sahih, akidah yang benar. Meskipun demikian kita akan tetap dituduh orang sesat, tidak ada masalah. Yang penting kita sadar bahwa kita lurus. Kita sadar bahwa imam kita siapa. Ya.